Nah, hari ini kita masih lanjutkan, saudara, tentang tema kita yang kemarin. Masih ingat nggak? Minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Baru 7 hari udah lupa, padahal firman Tuhan apa? Mendengar, melakukan. Nah, ini temanya udah lupa. Masih ingat nggak? Segeralah apa? Menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Kemarin kita sudah bahas dari Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 26 kan. Buat janji Tuhan itu pasti, artinya apa yang Tuhan janjikan itu pasti dia akan genapi. Amin. Ya tinggal iman kita aja. Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi pada. Nah ya, itu pasti saudara ya. Kemarin saya sudah jelaskan itu ada berapa hal kemarin? Lupa lagi. Makanya gak salah Alkitab bilang ajarkan nih berulang-ulang kamu berdiri, kamu berjalan, kamu di mana ya kan? Berulang-ulang ya kan? Makanya baca firman Tuhan tuh bukan cukup selesai terus lu bilang katam, udah katam nih. Enggak, firman Tuhan tuh kebutuhan hidup setiap hari. Hari ini kita baca, kita renungan, kita dapat satu yang baru, besok begitu lagi terus yang baru, amin. Makanya ayat yang sama di khotbahki bisa sampai seratusan orang dalam konsep yang pemahaman yang berbeda. Kenapa? Firman Tuhan itu hidup. Kenapa hidup? Firman Tuhan itu Allah sendiri. Firman menjadi manusia itu yang namanya memperkenalkan dirinya nama Yesus. Kan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 ya. Nah hari ini kita masih lanjutkan. Kemarin ada 4 hal yang saya sedang menyampaikan, sudah saya sampaikan. Segeralah menikmati apa? Janji-janji Tuhan ya kan. Janji Tuhan itu pasti, tapi ada persyaratannya enggak? Apa persyaratannya? Nah, mendengar, melakukan dengan setia. Artinya yang kita dengar, kita lakukan itu dalam kesetiaan, artinya sifatnya berkesinambungan, bukan sekali-sekali. Kita lakukan baru janji itu kita menikmati. Janji itu sudah Tuhan siapkan, tapi untuk kita meraihnya, kita harus melakukan firman, dengan apa? Mendengar, melakukan firman secara setia. Baru janji itu akan kita nikmati. Jadi kalau kita tidak melakukan, ya udah. Ya, nah, kemarin yang pertama masih ingat, saya ingatkan kembali. Yang pertama apa persyaratan harus kita lakukan? Mendengar, melakukan dengan setia. Lalu janji yang akan dialami apa? Akan menikmati kasihnya Tuhan. Akan menikmati kasihnya Tuhan. Saudara lihat kalau Tuhan sudah mengasihi kita, itu sebenarnya sudah dia lakukan. Tapi persoalan kita sudah mengalami kasih itu atau bukan, atau belum. Itu tergantung kita. Jadi harus apa? Janjinya apa persyaratan, apa penggenapan janji itu apa? Yang pertama apa? Akan menikmati kasihnya Tuhan. Yang kedua apa? Mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu pasti. Makanya saya bilang saya tidak percaya orang hidup dalam Tuhan tapi hidupnya tidak diberkati. Berkat banyak. Dan kebutuhan minimal, kebutuhan hidup pasti Tuhan genapi. Baca Matius 6 ayat 25-34. Kalau tidak itu berarti salah. Yang ketiga apa? Akan menikmati apa? Kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan supaya hidup kita efektif untuk Tuhan. Orang sakit-sakitan susah melayani Tuhan. Terus yang keberapa? Yang keempat apa? Tuhan akan menghancurkan rencana atau niatan orang jahat terhadap kita. Ya kan, dia memprotek kita. Orang membuat jahat, fitnah segala macam bagi Tuhan, dia tangkap itu, dia ubah jadi berkat. Amin. Kutuk-kutuk orang pada kita, Tuhan tangkap, Tuhan ubah menjadi berkat. Sampai orang bingung, gue kutukin dia kok dia malah semakin Nah, ini janji. Nah kita lanjutkan, sekarang poin yang kelanjutan yaitu yang kelima. Kita buka dulu Ulangan 28. Saudara lihat, kalau saudara lihat ayat pasal 7 ayat 28 sebenarnya intinya itu sama saudara. Menceritakan juga tentang berkat. Nah maksud saya Ulangan 28 ini saudara, dalam satu pasal ini saudara lihat ada 2 ayat, nanti kita akan lihat ya. Ada 2 hal juga disampaikan di sini tentang berkat dan kutuk. Ada 2 hal saudara, sebenarnya hidup kekristenan itu kalau nggak dalam berkat,
di dalam kutuk. Itu aja saudara. Kalau tidak diberkati, hidup dalam kutuk. Nah ada orang berkata gini, alah masa bodoh gue hidup dalam apa? Dalam dosa, ke dosa juga tidak menjendol. Kalau dosa jendol, hidup penuh, bayangkan tubuh kita ini penuh dengan jendol-jendolan ya kan? Saudara lihat, nah ada juga yang berkata hidup merdeka itu berarti saya bisa lakukan apa saja, itu namanya hidup bebas. Itu konsep dunia. Saya mau berzina, saya mau hidup kumpul kebo, saya mau kawin cerai berkali-kali, saya mau hidup mabuk setiap hari, saya mau hidup segala macam. Nah dia bilang orang dunia beranggap itulah hidup dalam dengar baik. Dalam konteks Alkitab, orang-orang seperti itu justru sedang hidup dalam keterikatan dalam kutuk. Karena orang dibebaskan dalam Tuhan artinya dia mendengar firman, melakukan firman dalam kesetiaan sehingga tuntunan Tuhan menuntun dia untuk hidup di bawah berkat. Kebebasan itu kebebasan dunia saudara. Itu kebebasan dunia, mau hidup macam apa, dia bilang itu bebas. Sebenarnya tanpa sadar kita sedang terikat dengan kutuk. Orang mabuk setiap hari, bebas enggak sebenarnya? Sampai kalau enggak mabuk susah dia pusing kepala. Dia sedang bebas atau dia terikat? Orang merokok susah lepas itu terikat atau bebas? Terikat. Tapi Tuhan datang membebaskan kita supaya kita bukan hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di bawah berkat. Ada kan saudara lihat orang hidup dalam kutuk ya kan? Hidupnya kayaknya melakukan dosa dia rasa biasa-biasa gitu loh. Tanpa sadar loh, itu kadang-kadang kita sudah terikat dalam kutuk itu. Nah Ulangan 28 saudara, ada dua tema di sini tentang berkat dan kutuk. Nah sekarang kita lanjutkan dari tema kita itu, yang kemarin saya sudah sampaikan apa? Segeralah menikmati janji-janji Tuhan. Sudah ada 4 hal kemarin saya sampaikan, sekarang kita lihat dari Ulangan 28. Buka dulu Ulangan 28, kita akan baca ayat ini. Ayat 1 sampai dengan yang ke berapa? 14, secara cepat aja. Saudara baca judul perikop ini. 3, saya baca ayat pertama. Berkat, temanya apa? Berkat. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Baca ayat 2. Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Terus, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Terus, ayat berapa sekarang? Kenapa nggak muncul situ? Ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju menyerang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari padamu. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.
Ya, kita menjadi orang berpiutang bukan orang berhutang. Kita meminjamkan bukan minjam. Lihat berkat Tuhan sampai sebegitu perincinya. Ayat berapa sekarang? 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Lihat. Terus. Lihat. Jadi saudara lihat di sini ini janji Tuhan sama dengan yang kemarin kita sudah baca dalam ulangan keberapa? Ulangan yang ke-7 ya kan? Jadi menikmatilah janji-janji Tuhan itu. Nah tentu persyaratan saya sudah sampaikan kepada saudara kemarin bahwa orang yang akan menikmati janji berkat Tuhan itu orang yang mendengar firman, setelah mendengar melakukan, jadi logos berubah menjadi rema. Akhirnya kita menjadi pelaku firman, setelah itu apa? Itu tidak terjadi sekali-sekali tapi secara rutinitas, secara berkesinambungan dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menikmati janji Tuhan pasti akan turun. Amin. Nah saya sudah sampaikan 4 hal kemarin, sekarang kita akan lanjutkan yang kelima. Dari ulangan 28 yang kita baca ini. Yang kelima saudara lihat, apa janji Tuhan itu akan kita segera apa? Menikmatinya. Yang kelima, hidup kita akan ditinggikan oleh Tuhan atau hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Coba perhatikan ayat 1 lalu pindah ke ayat ke-13 bagian B-nya. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pindah ayat ke-13-nya, ayat ke-13-nya bagian B, situ dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap apa? Kita akan diangkat lalu apa? Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan akan mengangkat kita terus dan akhirnya di sini dikatakan apa? Engkau akan menjadi apa? Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia meninggikan terus hidupan kita. Artinya apa? Hidup kita akan ditinggikan Tuhan, hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Saya mau katakan dengan jujur, banyak orang sedang mencari cara untuk mempermuliakan diri. Mencari berbagai macam cara untuk mempermuliakan dirinya, mencari cara untuk meninggikan dirinya dengan berbagai macam cara. Dan konsep dunia itu pun saya mau jujur katakan masuk dalam gereja. Demi jabatan orang rela bayar segala macam. Di gereja banyak nggak orang cari jabatan? Kenapa? Karena dia pikir dengan jabatan dirinya dipermuliakan. Mungkin ya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Sekarang kan banyak begitu kan? Sebentar lagi pemilu. Banyak orang sedang mencarikan sesuatu dengan tujuan supaya hidupnya itu dipermuliakan karena itu. Akhirnya jor-joran. Dan ternyata dalam gereja juga masuk. Saudara pikir dalam gereja nggak masuk, saudara. Dalam gereja, dalam sinode, dalam mana aja orang mempermuliakan diri dengan berbagai macam cara. Nah makanya di sini janji itu lihat, Tuhan yang mengangkat kita, nggak usah orang. Alkitab jelas bilang di sini, engkau akan diangkat, engkau akan menjadi apa? Kepala. Artinya apa di sini saudara? Tuhan akan meninggikan kita dan Tuhan akan apa? Mempermuliakan hidup kita. Ya kan? Jadi saudara lihat yang mempermuliakan kita, yang meninggikan kita itu bukan datang dari manusia tapi itu datang dari Tuhan sendiri. Amin. Coba saudara bandingkan dalam Injil Matius 23 ayat 12. Banyak sekali orang ribut memperebutkan jabatan. Saya kadang pikir apa tujuan? Padahal mengangkat kita Tuhan, tapi yang merendahkan kita juga Tuhan. Coba bandingkan Matius 23.
ayat yang ke-12 ini. Saudara, kita baca sama-sama ayat ini. Ya kan? Dan barang siapa, ulang, 3, 4. Ya, barang siapa meninggikan diri, iya, dia akan direndahkan. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Jadi saudara lihat, yang kelima, janji Allah itu akan kita nikmati waktu kita benar-benar mendengar firman, melakukan dalam kesetiaan. Janji itu akan digenapi, di mana Tuhan akan tinggikan kita atau Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Amin. Jadi kita tidak usah cari jabatan, saudara. Nggak usah cari panggung. Biar Tuhan yang mempersiapkan panggung itu bagi kita. Bagaimana caranya untuk urusan Tuhan? Karena hidup kita hanya mencari perkenanan Tuhan. Orang yang hidupnya mungkin kelihatan hebat di atas, karena dengan cara dia belum tentu di hadapan Tuhan dia berkenan. Daud itu orang berkenan di hadapan Tuhan. Betul nggak? Daud itu orang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kerendahan hatinya itu loh. Dia tidak meninggikan diri. Waktu pun dia dalam posisi yang paling tinggi sebagai seorang raja, Tuhan yang angkat bukan? Saul yang mengangkat siapa? Yang menurunkan siapa? Setelah diturunkan giliran lagi. Karena so begini. Akhirnya Tuhan angkat Daud. Saudara lihat beda antara Saul dengan Daud. Waktu Daud menjadi raja, untuk Tuhan dia rela sampai menari-nari, dibilang kayak orang gila, gak apa-apa. Karena dia tahu anugerah kemuliaan Tuhan dia nikmati dalam hidupannya. Dalam posisi sebagai seorang raja, waktu ditegur tentang dosanya dia tidak marah. Dia datang kepada Tuhan minta ampun. Makanya Alkitab bilang, aku berkenan kepadamu. Kisah Rasul pasal 13. Jadi saudara lihat, kita tidak perlu meninggikan diri, tidak perlu mencari kemuliaan diri, biar aja Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Saya teringat tahun 2004 yang lalu. Saya kan besar di Balikpapan sampai umur 20-an lah. Baru tinggal pindah Jakarta. Dulu banyak teman-teman dan teman-teman saya jujur, orang-orang yang cukup berada lah. Karena papi saya kan cuma pegawai negeri. Banyak teman saya baru usia sekitar 19-20 tahun sudah pegang perusahaan. Karena bapaknya orang hebat. Dari Pertamina, bos, lalu ditarik, saudara pernah tahu dulu nama PT Badak. Gas LPG yang di Bontang. Ditarik ke situ tambah hebat. Karena bos kan punya wewenang dalam, dulu kan kalau bapak jadi bos buka perusahaan, anak pegang seluruh kebutuhan, bisa sebagai leveransir umpamakan. Nah banyak teman-teman saya begitu, orang-orang hebat termasuk ya anak-anak Kapolda sana, teman saya ini paling gak ada apa-apa saudara. Hanya ngikut aja, jadi berteman sih boleh aja sama siapa aja kan. Nah akhirnya bertobat jadi pendeta tahun 2004, diadakan satu Natal seluruh kota Balikpapan khusus untuk orang-orang yang ada di Jakarta. Dibikin di mana? Kapolda. Karena kebetulan Kadif Propan juga mantan anak Balikpapan. Saudara lihat, saya diundang situ. Tahun 2004. Saudara tahu, wih jadi ketemu senang. Yang saya rasakan saudara tahu, saya kayak ditaruh di satu kotak kaca, lalu ditaruh tempat yang tinggi, semua orang memandang. Wih saya bersyukur, secara rohani kita alami perasaan seperti itu. Rasa bangga ya, mereka tahu saya siapa dulu ya kan. Sekarang kok kita berdiri, dan yang hadir itu bukan hanya Kristen loh, non Kristen itu. Ya itulah kebersamaan orang dulu kan, gak ada masalah sekat-sekat agama ya kan. Ya datang Natal datang ya kan, halal bihalal juga datang ya kan. Lihat, dan saya rasakan itu. Dan luar biasa akhirnya apa? Selesai itu saya diantar, rupanya ada teman-teman ngantar. Saya tahu mungkin dia pengen tahu gimana gitu loh saya kan. Ngantar, akhirnya ngantar sampai saya naik mobil. Waktu saya ingat saya masih pakai mobil CR-V warna hitam. Sampai di situ, bagi duit dong. Saudara bayangkan dulu yang orang-orang hebat. Sekarang saya bagi, kasih tunjuk gue pendeta ya kan. Jadi saya bisa lihat,
Yang mengangkat kita itu bukan manusia. Tapi yang meninggikan kita bukan manusia. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Makanya di sini jelas Alkitab katakan kan, di sini jelas Alkitab katakan apa? Hidup kita akan ditinggikan dan dipermuliakan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi apa? Kepala bukan menjadi apa? Ekor. Engkau akan apa? Naik tidak turun. Kita ditinggikan, kita dipermuliakan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Ini janji. Jadi saya harap kita semua nggak usah cari kemuliaan diri. Nggak usah. Ngapain cari kemuliaan diri? Biar Tuhan yang angkat kita. Saya punya teman-teman yang luar biasa itu sekarang. Saya lihat luar biasa dipakai Tuhan. Dulu biasa waktu kuliah Tuhan pakai, angkat sampai sekarang. Lihat luar biasa. Saudara cuma kenal sekarang lihat di atas. Padahal lihat dari bawah mereka itu. Berjalan tapi Tuhan yang mengangkat. Amin. Jadi saudara yang pertama janji waktu kita mendengar melakukan dalam kesetiaan Tuhan. Maka janji Tuhan digenapi yaitu kita akan, hidup kita akan ditinggikan. Hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan yang angkat dan Tuhan permuliakan Tuhan, tidak ada satu orang yang bisa menggoyangnya. Amin. Nah ini janji. Siapa yang ingin dipermuliakan Tuhan? Jangan mempermuliakan diri. Dalam sisi pelayanan hati-hati loh. Kita kadang-kadang rasa kita hebat. Kita rasa kita jago, kita dinasihati, ditegur, dikasih masukan, gak bisa terima. Ini kan ingin rasa diri hebat. Padahal orang yang merendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi amin. Jadi yang kelima, kita lihat yang kelima janji Tuhan untuk dia meninggikan kita secara segera dalam hidup ini. Hidup kita akan ditinggikan, dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi yang mengangkat kita, meninggikan kita adalah Tuhan. Yang keenam, kita gak usah lama-lama karena akan masuk dalam perjamuan. Yang keenam kita lihat janji Tuhan itu. Ya waktu kita mendengar firman, melakukan firman dalam kesetiaan, tadi Alkitab dalam ulangan juga diulangi kembali. Yang keenam akan terjadi janji Tuhan akan tergenapi dalam bentuk apa? Orang akan respect kepada kita. Kenapa? Kenapa orang respect kepada kita waktu kita dengar firman kita melakukan dalam kesetiaan? Kenapa orang respect? Kenapa? Karena waktu kita mendengar melakukan firman Tuhan, maka kewibawaan ilahi itu akan hidup di dalam diri kita. Kewibawaan ilahi itu. Ini bukan arogan. Jadi orang mau berwibawa jangan arogan. Arogan itu tidak berwibawa. Orang kesel di depan takut. Apalagi kalau kita pegang peranan. Kita pemimpin, kita bos. Marah-marah orang takut enggak? Apalagi di satu perusahaan karena kita gaji, ya kan? Tapi di belakang lu diomongin orang, dijelek-jelekin. Nah, Alkitab mengajar kita, lihat. Waktu kita benar-benar mendengar melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, kita orang akan respect dalam kepada hidup kita. Kenapa? Karena kewibawaan ilahi itu hadir di dalam kehidupan kita. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-10 dari Ulangan 28 ini. Ayat yang ke-10. Maka segala bangsa di bumi, apa? Akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan apa? Takut kepadamu. Takut di sini bukan karena takut dalam hal karena kita kasar, kita arogan, bukan. Takut ini karena apa? Orang respect, kenapa? Karena ada kewibawaan Tuhan dalam hidup ini. Orang akan respect pada kita karena apa? Kewibawaan ilahi itu hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Nah ada orang coba membuat supaya dirinya dihormati, orang respect, akhirnya apa? Kadang-kadang arogan, ngomongnya kasar, bentak-bentak orang, ya kan? Dia pikir itu wibawa, bukan wibawa, diomongin di belakang. Misalnya saya tegur, marah-marah, bentak-bentak orang. Mungkin di depan saya orang itu kelihatannya takut. Tapi saya berani jamin, di belakang gua diomongin.
brengsek itu orang ya kan. Mentang-mentang percaya deh. Wibawa tuh bukan gitu. Wibawa ilahi mungkin baru orang lihat kita. Orang respect karena sinar kemuliaan Allah yang namanya Shekinah Glory itu memenuhi hidupan kita. Ini janji saudara. Jadi yang pertama tadi yang kelima jangan kita tidak usah mencari kemuliaan biar Tuhan yang mempermuliakan kita. Yang keenam apa? Orang akan respect, rasa hormat. Kenapa hormat? Wibawa ilahi itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sok jaim. Mentang-mentang pendeta udah pakai jas hitam, dasi, ada simbol ya kan, jaim. Itu orang Farisi. Biasa-biasa aja gitu loh. Saudara tahu orang Farisi, mereka pakai pakaian itu tuh loh, jubah-jubah itu loh. Mungkin dengan bawa kitab Tauratnya jalan, megangnya bukan begini. Wibawa dia pikirkan. Tapi di hadapan Tuhan terkutuk engkau ular beludak, engkau kuburan yang hanya kelihatannya putih bagian luar isinya hanya tulang belulang berbau busuk. Engkau mengajarkan orang harus begini begitu tapi engkau menaruh beban atas pundaknya, beban itu sendiri engkau tidak mau menyentuhnya. Tuhan Yesus mengecam orang Farisi. Kenapa? Mereka kemuliaan, wibawa mereka buat sendiri. Tapi kelakuannya lihat. Saya mau tanya, dia tangkap seret wanita yang berzina. Benar nggak? Itu siapa yang menyeret? Hah? Orang Farisi. Pertanyaan pertama, kenapa cuma wanitanya? Kemana prianya? Ya kan? Ya dia juga. Yang kedua lihat, kok dia bisa tahu ketangkap berzina? Itu sudah diatur. Minimal tukang intip. Iya kan? Akhirnya bawa seret. Apa yang kami harus lakukan? Karena menurut hukum Musa orang ini harus dirajam sampai mati. Yesus tidak bilang, ya betul enggak. Yesus tulis di tanah, masih enggak ngerti. Siapa yang tidak pernah berdosa, silakan dia merajam lebih dahulu. Pergi enggak satu persatu? Kenapa? Pelaku utamanya dia juga. Saudara lihat di sini ya kan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat apa yang Alkitab ajarkan di sini ya kan saudara lihat ya kan. Jadi kita lihat orang respect kepada kita bukan hal-hal seperti ini. Tapi karena apa? Orang respect kepada kita karena apa? Karena kita hidup dalam firman, melakukan firman dalam kesetiaan. Orang respect tidak ada celah untuk apa? Menuduh kita, meremehkan kita. Salah satu ajaran firman apa? Ya pasti kasih. Nah saya mau tanya, orang yang kasih arogan enggak? Kalau tuh dia tahu dia marah. Dengar saudara, arogan itu beda dengan tegas. Tegas itu tidak sama dengan arogan. Marah-marah, bantak-bantak ya kan? Saya seperti cerita yang lalu. Seorang pengusaha di sebuah gereja. Saya pernah cerita nih kali. Nah dia tuh punya usaha pokoknya cukup maju ya karena uang akhirnya apa? Di gereja diangkat, dipermuliakan. Diangkat, dipermuliakan oleh manusia. Akhirnya situ dia sempat kesempatan melayani, dia berkhotbah. Nah ada salah satu orang yang non-Kristen tadinya akhirnya jadi Kristen bertobat. Bekerja di perusahaan itu. Nah kalau kita lihat di mimbar hari Minggu gini kelihatannya oke enggak? Wih, murah hati. Nyumbang gereja, makanya dapat kesempatan berkhotbah ya kan. Hebat, kursi khusus ya kan. Wih. Akhirnya orang ini yang latar belakang non-Kristen yang masuk kerja di situ. Dia ketemuin saya, temu saya. Dia ceritakan rasa kecewa berat. Dia bilang saya sampai pernah mau dilempar dengan gelas di kantor. Karena dia mungkin kayak office boy di perusahaan itu. Saya dalam hati saya, ini orang baru bertobat, dapat perlakuan seperti ini, apa enggak bisa kecewa dia karena itu? Pengharapannya dia kan sudah khotbah kan berarti the best ya dong, imannya, kualitas rohaninya. Akhir dia cerita, akhir dia bilang, Pak, saya tuh pengen lihat waktu dia lagi khotbah, saya pengen duduk di depan mau ngeliatin dia gitu. Karena kecewa. Nah saudara lihat, dia bilang waktu itu pas ada tamu,
Mungkin gelas yang dia beri untuk bikin minuman tidak sesuai dengan yang bosnya ini mau. Akhirnya gelas itu diambil mau dilempar ke dia. Dimaki-maki. Kan banyak itu. Kalau di gereja semua kelihatan apa? Nah. Tapi lihatlah keseharian hidup kita. Dengar, wibawa ilahi hidup dalam hidupan kita mungkin kita biasa. Tapi orang respect melihatin hidupan kita. Gak usah jaim-jaim, biasa-biasa aja. Amin. Yang suka-suka jaim itu orang Farisi. Kita biasa-biasa saja. Amin. Ya biasa, ya kan. Tapi kan wibawa ilahi akan memenuhi kita. Makanya Alkitab bilang iblis mendakwa siang dan malam. Pertanyaan saya siapa yang dia dakwa? Hah? Orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman. Kalau dia sesuai, tidak ada bisa dakwaan iblis. Dia akan pakai sesuatu kekurangan kita lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi dakwaan. Sementara Yesus datang memulihkan. Amin. Nah jadi saudara lihat yang keberapa nih? Yang keenam ini, supaya kita dapat menikmati janji Tuhan, ya kan? Kita percaya janji itu akan membuat kita menjadi orang respect terhadap hidup kita. Kenapa? Wibawa ilahi hidup dalam hidupan kita. Jadi kewibawaan ilahi itu tidak dibuat-buat. Itu datang dari dalam hati kita. Karena roh Allah yang hidup dalam hidupan kita, lalu kita hidup menjadi pelaku firman, ini akan terpancar keluar. Orang melihat kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin. Mereka takkan takut saudara. Bukan nakut-nakutin. Ya kan? Nah ini yang ke-6. Nah janji ini Tuhan siapkan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Waktu kita ngapain? Mendengar, melakukan firman dengan setia. Kita akan segera menikmati janji-janji itu. Siap? Ya kalau enggak ya terserah. Ya kan? Itu yang ke-6. Yang ke-7. Kita lihat janjinya. Bagi yang mendengar, melakukan dalam kesetiaan. Ya. Tadi yang ke-5 Tuhan mengangkat kita, artinya dia mempermuliakan kita. Yang ke-6, orang akan respect terhadap kehidupan kita waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. Lalu yang ke-7, saya pelajari Alkitab, hidup kita akan menjadi teladan, hidup kita akan menjadi contoh. Lihat Ulangan 28, terus lihat di ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mendengar dan melakukan. Di sini dikatakan apa? Tuhan akan apa? Akan mengangkat kita di sini. Jadi selain, saya ulangi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi kepala bukan menjadi ekor. Apa artinya? Artinya menjadi kepala ini artinya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi prototipe untuk hal-hal yang benar, ya kan? Pada orang lain akan melihat dan mengikuti kita. Jadi saudara lihat, kepala itu adanya di mana? Di atas atau di depan? Jadi kepala diangkat, kok akan menjadi kepala, jangan saudara pikir saudara jadi direktur. Saudara office boy tetap aja office boy. Gak mungkin tiba-tiba dapat promosi dari seorang office boy umpama jadi apa? Direktur utama. Itu mimpi. Ya kan? Ya kecuali Tuhan berkati kita dengan cara lain, kita tiba-tiba dapat undian, ya kan? Lalu buka perusahaan. Tapi yang dimaksud engkau akan menjadi kepala, bukan ekor, engkau akan diangkat naik, itu pengertiannya artinya apa? Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi prototipe untuk hal-hal yang benar. Orang lain akan melihat kita dan mengikuti kita. Nah posisi kepala itu selalu adanya di depan atau di
atas. Contoh, lokomotif itu ada di belakang atau di depan? Dia menarik begitu banyak gerbong. Ular kepalanya di depan atau di belakang? Di depan. Artinya apa? Keteladanan kita tuh akan berpengaruh kepada orang. Orang akan melihat kita, orang akan meninggikan kita. Itu maksudnya. Jadi bukan saudara tiba-tiba diangkat, dipromosikan dari direktur. Bukan itu, kan banyak kan salah paham tentang ini kan. Hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan. Orang melihat kita, orang mencontoh hidupan karena kebenaran. Orang melihat hidup kita. Kita menjadi contoh karena apa? Kebenaran. Makanya ada istilah saudara. Kenapa menjadi contoh? Karena kepala itu berbicara apa? Di kepala itulah pusat pengendalian tubuh. Setuju nggak? Saudara bergerak melakukan, misalnya saya pengen minum. Itu tubuh yang bergerak atau dikendalikan, diperintah oleh otak yang ada di kepala. Ya kecuali udang. Udang di kepalanya apa? Kita mau makan, mau minum, mau bergerak itu dikendalikan. Makanya kalau ini sudah sedikit bergeser 1 mili, ngences. Iya kan? Kepala mengendalikan tubuh saudara. Kita mau minum, mau itu kan dikendalikan dari kepala. Pusat sentral kehidupan yang mengendalikan tubuh itu adanya di apa? Di kepala. Makanya sampai ada orang bilang, kalau mau lihat ikan, orang beli ikan pasti lihat di bagian kepala. Bagian mata, buka insang, kalau mata merah, sudah mulai keabu-abuan, sudah butak gitu, buka insang, warnanya sudah kehitam-hitaman, pasti itu nggak akan laku. Itu akan busuk, karena dari kepala busuk, badan ekor busuk. Amin? Nggak ada orang beli ikan dia lihat ekornya, nggak ada. Pasti bagian kepala. Karena itulah pusat pengendalian tubuh sampai pada ekor. Nah Yesus bilang apa? Alkitab ajarkan di sini ya kan? Kita hidup akan menjadi teladan, menjadi contoh. Maka di sini digambarkan seperti kepala yang terus akan naik, tidak akan turun. Kepala adanya di depan atau kepala adanya di atas, ya kan? Karena kepala itu pusat pengendalian seluruh apa? Tubuh. Ikan mulai busuk dimulai dari kepala. Kepala busuk, udah pasti badan busuk, ekor busuk. Bapak rumah tangga brengsek, semuanya ikut brengsek. Ya. Makanya jadi bapak rumah tangga yang bertanggung jawab. Kita bisa punya kelemahan ya. Tapi bukan berarti kelemahan kita nikmati, kelemahan kita minta Tuhan ubah hidupan kita. Amin. Karena kepala itu menentukan. Makanya di sini saya ulangi, di sini dikatakan dalam kitab Ulangan ayat 13 tadi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, naik terus. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, lihat, alamu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mendengar, melakukan dengan setia, Tuhan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita menjadi contoh, hidup kita menjadi teladan. Orang melihat kita, orang mencontohi kita. Saudara lihat tokoh-tokoh besar, saya kurang enggak sempat membawa. Hasil penelitian tokoh-tokoh besar dunia yang hebat-hebat itu, latar belakang rata-rata itu dari keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dari orang tuanya turun sampai kepada anaknya terus. Saya mau tanya, berkat itu turun dari atas ke bawah atau dari bawah naik ke atas? Dari atas turun ke bawah. Makanya setiap urapan itu bukan dari kaki, dari kepala. Seperti apa? Minyak dari kepala Harun turun ke janggut terus. Ya, jadi waktu Tuhan memberkati kepala rumah tangga, semua keluarga itu akan diberkati. Amin. Makanya kita harus sadar kita ini adalah menjadi kepala untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi hidup tidak ngawur-ngawur lagi, amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara, biar kita menikmati janji Tuhan. Saya katakan ini, saya mengasihi saudara. Saya ingin kita hidup dalam janji Tuhan itu. Kalau untuk saudara percuma hanya beragama. Tiap minggu datang gereja, ikut aktivitas gerejawi, tapi kita tidak mengalami yang namanya janji dan berkat Tuhan itu. Padahal Tuhan sudah selesaikan itu di kayu salib.
supaya janji itu sampai kepada kita. Bukan kutuk yang turun, tapi berkat Tuhan yang turun. Beberapa saat yang lalu ada seorang bertanya kepada saya, orang yang hidup dalam kutuk, kan ada saudara pernah dengar, lihat. Kayak keluarga itu hidup dalam kutuk, ya kan. Terputar-putar dengan hal-hal yang maaf saya harus ngomong apa adanya. Ada kan satu keluarga yang kawin cerai turun dari neneknya atau turun nanti kepada orang tuanya, turun kemana. Sampai mereka tuh rasa hidup tuh ya seperti itu saudara. Padahal kalau ditanya orang-orang itu mereka mungkin tidak mau hidup seperti itu. Jadi ada yang tanya sama saya bilang ini jangan-jangan ini sudah menjadi kutuk saudara. Lalu pertanyaan berikut dia bilang sama saya, bisa nggak dibebaskan? Saya bilang bisa. Asal yang pertama, dia benar-benar mengimani seluruh janji Tuhan itu. Bahwa di atas kayu salib, Tuhan bilang sudah selesai. Jadi iman dia yang harus bangkit. Orang menumpangin tangan tapi lu tidak beriman dan berubah tidak akan jadi perubahan. Dan itu stop waktu kita putuskan dalam nama Yesus dan kita imani kita lakukan. Dan setelah itu generasi baru akan menikmati janji berkat Tuhan. Amin. Saya jumpai juga banyak keluarga yang hidupnya kacau. Tapi sampai pada anaknya dia berubah total. Dia mau sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Sungguh-sungguh siap mendengar, melakukan firman Tuhan Kristian. Stop. Selanjutnya dia diberkati Tuhan sampai anaknya. Ini janji loh. Belum pernah batal. Dengar baik. Janji Tuhan belum pernah dibatalkan. Sampai kapan? Sampai nanti dia datang kedua kali sudah selesai semuanya. Amin. Ini janji. Jadi saudara ayo hari ini, saya mengasihi kita semua, ayo supaya janji Tuhan. Siap diberkati enggak? Tadi kan salah satu berkat kita tidak apa? Meminjam tapi meminjamkan. Ini kan luar biasa, amin. Berarti tangan kita di atas bukan. Kemarin waktu kami di UK, sekarang udah agak cukup banyak loh orang-orang tangan di bawah. Jadi lagi Ibu Gem, lagi beli tiket waktu kita kalau nggak salah mau ke mana tuh ya, ke Manchester apa. Ada orang negro waktu itu datang. Dia bilang dia mau ngopi. Ya udah kasih gitu kan. Lihat, saudara bayangkan orang tangan di bawah, jadi bukan hanya Indonesia, ya kan. Bulenya cakep-cakep saudara. Ada cewek makin bertambah. Jadi kebetulan Gaby itu punya apartemen itu tuh di pusat. Itu adalah sentral perkeretaapian dari situ kemana-mana. Juga pusat perbelanjaan. Karena Birmingham itu kota industri. Kota terbesar kedua di UK kan. Jadi keluar dari apartemen cuma jalan kaki tuh udah sampai lah kita di stasiun kereta terbesar lah yang di kota itu. Mengatur seluruh jaringan perkeretaapian. Situ juga mall, itu sekalian mall, di luarnya pertokoan ya kan. Makin banyak, dulu saya lihat hanya beberapa orang laki-laki kan, bule juga, ya bawa kesini bisa jadi main sinetron. Atau yang lagi jomblo kalau butuh boleh juga kita bawa ya. Ya kan. Nah sekarang wanita, saya lihat, cantik juga wanita, mungkin berminat. Saudara bayangkan sekarang duduk pinggir jalan, ya pakai dengan selimutnya kan tutup kepala ya karena lagi dingin. Memang ini perubahan cuaca di seluruh dunia ini terjadi. Beberapa bulan Maret kalau nggak salah, Ibu Ruth tuh kirim saya masih salju turun di sana. Padahal ini kan harusnya Maret sampai bulan Mei itu kan sudah mulai musim semi. Baru mulai sekitar Juni, akhir Mei sampai Juni sampai Agustus itu kan musim panas. Masuk September mulai lagi musim gugur, baru Desember sampai Februari mulai masuk musim dingin. Sampai sekarang masih dingin. 6 derajat, 7 derajat terasa 6 derajat. Kan saya setiap hari buka ini pengen tahu hujan dan sana tuh ramalannya tepat. Bukan kayak kita ya kan. Tepat semua. Hujan cuma gerimis, benar terjadi gerimis. Kami mau berangkat juga, mau pulang ke Indonesia, waduh besok hujan nih. Benar hujan gerimis. Ya, tiap hari. Jadi paling rendah tuh 6-7 derajat, nanti naik siang 13, nanti 13 mulai turun kembali lagi. Bayangkan ini sudah bulan apa nih? Bulan April kemarin terakhir kan, harusnya kan sudah mulai masuk musim
Semua itu bunga-bunga kan, biasa. Nah, saudara lihat. Jadi semua berubah, makanya kemarin kan hujan deras luar biasa Jumat kan. Sampai saya umumin apa? Ya udah nggak usah, kita nggak usah apa? Doa kan, karena saya mengerti lah pasti jalan banjir. Dan juga mungkin ada rumah yang banjir kan, kita nggak tahu ya kan. Dan benar kan hujannya deras banget. Tapi saya lupa rupanya ada latihan. Di sini ya latihan yang nyanyi-nyanyi apa, yang untuk paduan suara untuk vokal grup tuh ya. Nah jadi sudah ada yang nunggu sini. Saya udah batalin, akhirnya Bu Gembala kita berangkat ke gereja. Akhirnya kita berangkat itu kan. Ya lumayan bareng belasan orang kemarin. Ya kan yang hadir doa malam dan PA kan. Ya udah. Jadi saudara lihat cuaca juga berubah. Nah termasuk dunia sedang berubah juga. Amin. Yang dulu orang tangan di bawah tuh sedikit, sekarang tangan di bawah makin banyak. Dan jangan sampai di antara jemaat GBI Gresik Kecil itu juga tangannya di bawah. Loh, engkau akan jadi kepala kan? Bukan menjadi ekor, menjadi contoh, menjadi teladan, diberkati engkau. Di ladang diberkati, bakulmu diberkati, amin. Supaya kita apa? Bukan berutang, tapi berpiutang. Ini berkat luar biasa bukan? Ya, ini janji bukan? Pasti digenapi enggak? Ya tergantung saudara. Dari Tuhan sudah selesai. Dengar sekali lagi, dari Tuhan selesai. Tinggal dari kita. Amin. Nah itu sebabnya hari ini biar kita menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Yang kelima, hidup kita akan ditinggikan, dipermuliakan oleh Tuhan, itu janji. Tuhan akan meninggikan, mempermuliakan kita. Makanya jangan kejar kemuliaan. Ya kan? Ada istilah orang dunia, jangan kejar panggung. Biar panggung yang kejar. Nah itu. Yang keenam orang akan respect kepada kita. Respect bukan arogan, respect itu bukan kasar ya kan. Wibawa itu, ketegasan itu berbeda dengan arogan. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, hidup akan menjadi teladan, menjadi contoh ya. Menjadi kepala itu jadi teladan, menjadi contoh, orang melihat kita dan orang mencontoh kita. Amin. Sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya kira demikian firman Tuhan. Mengingatkan kita semua supaya kita tetap hidup di dalam janji Tuhan. Janji ini belum pernah berubah, Tuhan belum pernah mengubah janjinya. Haleluya.